Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Eh, Kami dari kelompok 7 yang berisi saya sendiri, Muhammad Ayub dengan NIM 13 2022 107, dan rekan saya Ripaldo Dito Pratama dengan NIM 13 20 22 075. eh, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami. Judulnya Analisis Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Presentasi ini akan mengulas studi kelayakan investasi proyek PLTS di lingkungan kampus atau kawasan industri. Dan rekan saya Dito yang akan menjelaskan slide berikutnya. Apa dia itu tulisnya? Pengenalan Baiklah, untuk PLTS dan saudara Dito. potensi energi surya di Indonesia. Apa itu PLTS? PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah energi matahari menjadi listrik, menawarkan solusi energi yang bersih dan terbarukan. Potensi surya Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar dengan radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh per meter kubik per hari, menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan PLTS. Energi bersih masa depan. PLTS adalah langkah maju menuju energi yang bersih, berkelanjutan, dan mandiri, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Aspek teknis studi kelayakan PLTS. Analisis lokasi. Mempertimbangkan intensitas radiasi matahari, orientasi panel, dan potensi bayangan. Kapasitas sistem. Menentukan ukuran PLTS berdasarkan kebutuhan beban listrik di kampus atau kawasan industri. Integrasi jaringan memiliki antara sistem on-grid terhubung ke jaringan atau off-grid mandiri dan dampaknya pada instalasi. Komponen analisis ekonomi PLTS. Biaya investasi awal meliputi pembelian panel surya, inverter, baterai jika off-grid, strukturnya penyelenggaraan. Ekonomi PLTS, biaya investasi awal meliputi pembelian panel surya, inverter, baterai jika off-grid, struktur penyangga, dan biaya instalasi. Biaya operasi dan pemeliharaan, biaya rutin seperti pembersihan panel, penggantian komponen, dan pemeriksaan sistem untuk memastikan kinerja optimal. Proyeksi penghematan listrik, perkiraan penurunan tagihan listrik bulanan atau tahunan berkat produksi listrik mandiri termasuk potensi insentif pemerintah. Metode perhitungan NPV, Net Present Value. Definisi NPV adalah nilai sekarang bersih dari semua arus kas proyek mencerminkan keuntungan total yang diharapkan. Rumus arus kas di masa depan didiskon ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto tertentu. Interpretasi NPV lebih dari nol menunjukkan proyek layak secara ekonomi dan akan menghasilkan keuntungan melebihi biaya modal. Lanjut. Eh, Perhitungan IRR. Metode perhitungan IRR atau Internal Rate of Return. Definisi IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan nol, menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Penentuan dihitung melalui iterasi atau perangkat lunak keuangan, kemudian dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Interpretasi
Jika IRR lebih besar dari biaya modal atau cost of capital, investasi dianggap menguntungkan. Lanjut, tuh. Metode perhitungan payback. Satu definisi, payback adalah waktu yang dibutuhkan agar total arus kas masuk sama dengan investasi awal, menunjukkan seberapa cepat modal balik. Cara menghitungnya dihitung dari arus kas kumulatif, mencari titik di mana total penghematan atau pendapatan menutupi biaya investasi awal. Ketiga, ketertarikan investor. Umumnya semakin pendek payback periodik, semakin menarik proyek tersebut bagi investor karena resiko yang lebih rendah. Studi kasus PLTS di lingkungan kampus. Proyek PLTS 100 KWP. Skip beta ini. Dosa. Studi kelayakan untuk PLTS berkapasitas 100 KWP di sebuah lingkungan kampus menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. NPP positif mengidentifikasikan probabilitas jangka panjang. IRR sama dengan 15%, jauh di atas biaya modal yang diharapkan. Payback period 6 tahun, waktu pengembalian yang efisien. Tantangan dan peluangan investasi PLTS. Tantangan utama, biaya investasi awal yang relatif tinggi. Yang kedua, regulasi yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, integrasi ke jaringan listrik yang sudah ada. Peluang cerah, menurunkan harga panel surya global. Insentif fiskal dan dukungan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Strategi mitigasi, mencari skema pembiayaan inovatif, advokasi kebijakan yang mendukung, dan optimalisasi desain proyek untuk efisiensi maksimal. Lanjut, Tok. Tok, lanjut yang slide analisisnya. Nah, ya lah yuk. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit analisis kelayakan ekonomi. Pertama, asumsi proyek. Komponen utamanya ialah investasi awal yang bernilai 1 miliar. Umur proyek 20 tahun, produksi energi per tahun sama dengan 100.000 kWh. Tarif listrik PLN sama dengan 1.500 per kilo kWh. Penghematan listrik per tahun 150 juta. Biaya operasional tahunan atau ONM sama dengan 10 juta. Arus kas bersih tahunan sama dengan 140 juta. Tingkat diskonto atau diskonto rate sama dengan 8%. Nah, di sini menggunakan rumus perhitungan NPP. NPP sama dengan di slide tadi lah. NPP sama dengan sigma CT dibagi 1 per R dikurang CO. CT itu ialah arus kas bersih tahunan. Kalau R itu tingkat diskonto atau diskonto rate. Kalau C0 itu ialah kas tok pocok indikator. Itu investasi awal. Kalau C0 itu ialah investasi awal. Yaitu sebesar 1 miliar. NPV sama dengan 589 juta. Berarti NPV lebih besar dari 0, berarti proyek layak. Kedua, perhitungan IRR. Bawain, Tok.
Pocokin, pocokin. Nah, perhitungan IRR. Perhitungan IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. IRR sama dengan 12,3%. IRR lebih besar dari 8% sama dengan proyek layak. Yang ketiga, perhitungan payback periodik. Payback period sama dengan investasi awal dikurang arus kas yang masuk. Berarti payback period payback period berarti dia akan balik modalnya sekitar 7,14 tahun. 7 tahun 14 bulan. Analisis sensitivitas skenario normal 589 juta. IRR-nya 12,3%. Berarti balik modalnya 7,14 tahun. Kalau biaya investasinya naik 20%, berarti NPV-nya sama dengan 289 juta. IRR-nya 10,0%. Berarti balik modalnya di tahun 8,3 tahun. Kalau tarif PLN-nya turun 10%, berarti NPV-nya sama dengan 294 juta. IRR-nya sama dengan 10,2%. Berarti balik modalnya yaitu 8,6 tahun. Kalau produksi energi turun 15%, NPV-nya sama dengan 160 juta. Jadi IRR-nya sama dengan 8,5%. Balik modalnya 9,9 tahun. Kalau O&M naik jadi 20 juta per tahun, jadi NPV-nya sama dengan 484 juta, IRR-nya sama dengan 11,4%, balik modalnya atau payback period sama dengan 7,6 tahun. Kesimpulannya tak? Coba. Baiklah, itu penjelasan analisis dari saya. Untuk perhitungan NPV, IRR, payback, dan payback. Dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya Dito Rivaldo Dito. Bacalah, bacalah. Iya, mana kesimpulannya? Ini nah, KT. mari dah kate. KT tuh. Ini, Nah, baiklah kesimpulan dari presentasi kami yaitu kelayakan PLTS proyek terbukti layak secara teknis dan ekonomi untuk diterapkan di lingkungan kampus atau kawasan industri. Alat evaluasi NPV, IRR, dan payback period adalah instrumen utama dalam mengevaluasi potensi keuntungan dan resiko investasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, jangan keluar dulu.